Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga Sui teman-teman. Jadi hari ini update videonya malam karena benar-benar baru sempat bikin video juga teman-teman. Kemarin udah dibahas untuk Bitcoin dan Solana, jadi kali ini akan bahas Bitcoin dan juga Sui. And then news yang cukup bagus sebenarnya hari ini tuh dari presidennya Iran gitu ya, mengumumkan untuk perang telah berakhir ya dengan Israel nih ya. Presiden Iran umumkan perang 12 hari berakhir ya. Jadi memang dia udah mengumumkan untuk perangnya berakhir dan meminta juga untuk Israel memenuhi gencatan senjata. Jadi ini menjadi salah satu good news. Dan gak lupa juga ya, untuk di minggu ini kan ada Jerome Powell testify. Jadi memang intinya kalau kemarin sih dia masih ngulang-ngulang hal yang sama, tapi untuk tadi malam ya jam 9-an ini intinya dia bilang kalau memang nanti kedepannya makin banyak kesepakatan mengenai tarif ya, dealnya itu bisa meningkatkan probabilitas untuk the Fed bisa cut rate. Nah ini sebenarnya udah memberikan sinyal positif ya, either apakah di bulan depan benar-benar kita mendapatkan cut rate atau di next meetingnya. Nah tinggal dua pilihan itu salah satu teman-teman, karena dari beberapa petinggi The Fed ya juga sudah menyetujui untuk nextnya itu mau cut rate, tinggal Jerome Powell-nya nih. Ya jadi peluangnya antara bulan depan atau next meeting, di antara dua itu udah chance-nya besar sekali. Ya jadi sembari kita menunggu untuk next meetingnya dulu teman-teman, which is bulan Juli ya, tinggal beberapa hari lagi kita masuk ke bulan Juli ya. Kemudian juga dari masalah peperangan ini juga menemukan ya secercah harapan lah ya, setidaknya good news untuk short termnya. Jadi semoga Juli market bisa lebih baik lagi harapannya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk per hari ini Fear and Greed juga masih di level 48, which is masih netral, karena ya so far yang hijau itu baru Bitcoinnya. Untuk altcoinnya ya masih di bawah aja sih harganya, belum benar-benar recovery sebelum harganya drop kemarin kena banting gitu ya. Dan mungkin untuk besok kita baru akan bahas Bitcoin dominance-nya, berikut juga dengan mungkin altcoin bisa kalian request juga teman-teman. Nah kita langsung aja ngebahas untuk Bitcoin secara daily. Nah ini secara daily kita udah bahas kemarin ya, terakhir kali adanya liquidity sweep ya, atau grab likuiditas di bagian bawah di 98 ribuan dolar, closingnya di atas dan ya masih maintain ya di atas 100 ribu dolar, dia masih hold. Kemudian ya di sini adanya bullish engulfing, cuman kita tidak mendapatkan yang namanya retracement terlebih dulu seperti ini gitu, nggak dapat teman-teman. Malah yang kita dapatkan dia masih lanjut up dan ya didukung juga dengan good news yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ya sekali lagi bisa diperhatikan atau prepare, ini udah deket sekali dengan trendline resistance ya. Jadi bisa aja dia retest, baru adanya rejection ya untuk retracement ya, baru akhirnya dia true breakout teman-teman ya, menjelang ataupun di bulan depan ya, karena ada beberapa katalis yang positif yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi bisa aja next move-nya kurang lebih gambarannya seperti ini, mungkin dia going up lagi, retest balik ke 109 ribuan dolar, baru adanya rejection ya, mungkin retest ke sekitar 105 sampai 106 ribuan dolar, baru and then di situ expect-nya bisa rebound balik ya, sekaligus break ya untuk dia OTW ke ATH baru 113 sampai 115 ribu. Ya ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk good skenario di bulan depan ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara movement sebenarnya nggak ada masalah ya, kita closing bagus banget ya, adanya grab likuiditas, didukung juga nextnya adanya good news juga. Dan ya tinggal kita lihat lah follow upnya, semoga kita mendapatkan market yang lebih positif lagi di bulan depan ya. At least secara dailynya untuk si Bitcoin nggak ada masalah besar sebenarnya ya. Kalau kita lihat movementnya seperti ini, either kita mengharapkan dia retracement terlebih dulu atau dia push sekali lagi baru retrace ya, it's okay, nggak ada masalah. Karena ya so far dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern kok gitu, sideways di atas 100 ya. Jadi range-nya itu 100 ribu sampai 112 ribu, bermain bolak-balik 12 ribu dolar nih ya semenjak Mei 2025 nih, masih di sini-sini aja teman-teman. Nah untuk secara hourly-nya kita bisa lihat lebih detail. Nah ini untuk hourly-nya sebenarnya kita bisa lihat dia lagi retest ya di area sini. Ini ada yang namanya supply
Tuh. Ya, di 107.500-an sampai 108.900-an dolar. Di sini sih so far baru adanya rejection kecil. Ya, karena kita lihat di sini naiknya korektif, teman. Jadi bisa diantisipasi kalau memang dia belum mampu dobrak area ini, ya at least kan kita lihat ya, ini previous high-nya dia aja udah mampu di take out. Tuh, udah mampu di break gitu ya. Jadi 4 jamnya mungkin kita bisa expect setidaknya dia either retracement di sini untuk balik retest, atau dia akan mengambil yang lebih bawah lagi ya, sebelum akhirnya kita mendapatkan Bitcoin break ya dari area supply ini ya, mungkin ngejar ke 110 sampai 112 ribu dolar. Ya, ini bisa sekali diperhatikan. Range ini pun di sekitar area berapa ya, ini menjadi area support sebelumnya ya, atau tahanan sebelum-sebelumnya. Ya, ini di sekitar 102.600 sampai 104 ribuan dolar. Nah, ini bisa sekali diperhatikan untuk secara time frame 4 jamnya. Minimal kalau kita ambil ya satu swing seperti ini. Oke. Kemudian kita munculkan 0,5 0,3 harusnya ya pas tuh ya, kurang lebihnya box putih itu di 0,5 0,3, sekitar 103 ribuan dolar lah. Itu bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain Bitcoin kalau memang dari sini dia belum mampu break. Tapi kalau misalkan dia perlahan nih teman-teman, kamu lihat di sini perlahan up, pelan up kayak gini, terus nggak lama dia bikin tail candle drop lagi, wah ini bisa akhirnya dia memasuki fase koreksinya dulu atau retracementnya dulu before dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi sekali lagi kita melihat untuk time frame 4 jamnya, kalau memang dia nggak benar-benar kuat untuk ngedobrak, setidaknya kita akan mendapatkan dia retracement dulu. Tapi ya bukannya dump atau gimana ya, retracement kecil aja untuk dia mengambil ataupun lanjutin penguatannya kembali secara time frame 4 jam. Kemudian untuk SUI, nah ini untuk SUI ini kan gambaran lama ya, untuk outlook yang lama. Nah di sini yang satu yang pengen saya lihat, ataupun bukan lihat sih sebenarnya, lebih tepatnya adalah info ke teman-teman sekalian ya. Di sini kita melihat ada area fresh demand teman-teman ya, dan ya saya adjust sedikit deh, dia testing tipis banget, cuman bikin tail candle kemudian udah ada yang mantul, walaupun mantulnya pun masih di bawah MA21 ya. Ini ada area demand nih untuk daily-nya. Nah yang menarik untuk SUI adalah setidaknya dia kan masih bermain di range atas nih teman-teman tuh ya, area ini masih kejaga banget di 1,7. Kemudian dia masih hold di sini. Ya. Jadi chance ataupun ya kita bisa bilang SUI untuk melanjutkan penguatannya cukup besar ya, karena kebanyakan altcoin kita melihat melakukan atau punya pergerakan yang sama, dan setidaknya dia tidak bikin lower low atau bahkan retracement ke swing low terakhir aja enggak. Jadi kita bisa lihat di sini dia create yang namanya higher low. And then ya expect di sini kita bisa lihat juga adanya trendan resisten. Nah, jadi kalau memang benar bulan depan kita dapat market yang lebih positif, at least SUI ini berpotensi untuk revisit kembali nih ya ke trendan resistennya di sekitar 3,6 sampai 3,7 dolar. Itu masih possible untuk SUI. Baru nanti kita lihat nih, kuat nggak break? Apakah dia cuma false break, retest aja ke area supply di 4,1 dolar atau 4 dolar ya, angka psikologis, kemudian dia drop lagi kayak gini, atau benar-benar dia mendapatkan true break, retracement untuk lanjut naik lagi, retest ke ATH lama di sekitar 5,3 dolar. Nah ini bisa menjadi pantauan. Tapi setidaknya ini dulu deh ya, yang mungkin kita akan lihat kalau memang market lebih positif di bulan depan, nggak muluk-muluk ya. Ini menurut saya masih achievable lah ya, untuk target di sekitar 3,6 sampai 3,7 dolar, dengan catatan beberapa narasi positif terus bergulir ya, terus berjalan, maka kita akan mendapatkan follow up yang cukup baik untuk di market, untuk khususnya SUI ya. Kita lagi bahas dulu SUI ya, walaupun kita lihat juga di sini over movementnya sih masih bergerak di range atas ya, dia nggak terjun sampai di bawah 1 dolar, menandakan ya SUI salah satu altcoin yang cukup bagus juga. Dan kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, nah ini untuk 4 jamnya ya teman-teman. So far untuk 4 jamnya sebenarnya kita akan melihat lebih detail. Di sini dia udah retest ya. Di sini adanya recovery yang strong, dan dia retest terhadap area supply nih. Sempat bikin tail candle lewatin, berarti adanya liquidity sweep ya, liquidity sweep atau grab likuiditas nih itu ya, di
$2,91 dolar. Nah, di sini kan dia waktu adanya rejection ya sideways doang gitu ya, tipis-tipis aja, teman-teman. Jadi expect kalau memang dia retracement-nya ataupun koreksinya tipis-tipis kayak gini, ya mungkin kita bisa expect dia jauh lebih korektif seperti ini somehow sampai akhirnya dia mampu break. Yaitu expect-nya, karena memang kita lihat dari rebound yang terakhir kali dari tes dan ya rejection terjadi pun dia nggak gimana dump. Ya rejection-nya nggak strong banget gitu, malah cenderung korektif di kecil-kecil. Jadi mungkin dia retest pun ya sekitar 2,6 dolaran lah setidaknya, teman-teman. Itu bisa menjadi pantauan dan kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil ya. Ya di sini kalau kita lebih perhatikan dengan seksama, di sini sebenarnya dia sempat bikin base kecil juga ya. Ini bisa menjadi pantauan dan so far lagi retest di area tersebut, baru mantul tipis nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat Bitcoinnya masih lanjut rejection, maka ya SUI akan terkoreksi lebih bawah ya. Setidaknya kalau kita pantau areanya, ini menjadi area nextnya ya, walaupun ya kita ataupun saya bilang nggak kuat karena kan resisten sebelumnya yang di flip menjadi support di sekitar 2,55 sampai 2,6 dolaran ya. Ini setidaknya bisa menjadi next area pantauan, karena ya di area situ sebelumnya hanya menjadi resisten nih ya, belum pernah dites untuk supportnya ya. Jadi kalau misalkan pun Bitcoinnya turun ya, setidaknya kita akan tahu next targetnya untuk SUI ya. Tapi ya nggak menjamin juga ini pasti kuat, karena balik lagi belum di testing sebagai support, hanya resisten become support seperti itu. Tentu tidak akan sekuat kalau nanti dia balik lagi ya ke area demandnya. Nah itu yang perlu di note sebenarnya sama teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu untuk SUI yang bisa diperhatikan dan juga Bitcoin ya. Jangan lupa analisis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.